Santapan Harian Jumat 23 Mei 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasal 21 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Perkenankanlah kami ya Kristus untuk menerima dan mendengarkan segala titah-Mu pada saat ini. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Bilangan 21 ayat 21 sampai 30. Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori dengan pesan, "Izinkanlah kami melalui negerimu. Kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu. Hanya di jalan raya saja kami akan berjalan sampai kami melewati wilayahmu." Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melewati daerahnya. Bahkan ia menghimpun seluruh tentaranya dan keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel. Sesampainya di Yahas, berperanglah ia melawan orang Israel. Namun orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang dan menduduki negerinya dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, sampai kepada Bani Amon, sebab batas wilayah Bani Amon itu sangat kuat. Orang Israel merebut semua kota itu, lalu menetap di semua kota orang Amori, di Hesbon dan semua kota kecilnya. Sebab Hesbon ialah kota kediaman Sihon, raja orang Amori. Ia pernah berperang melawan Raja Moab yang sebelumnya dan merebut seluruh negeri dari tangannya sampai ke sungai Arnon. Itulah sebabnya penyair-penyair berkata, "Datanglah ke Hesbon, baiklah dibangun dan diperkuat kota kediaman Sihon itu. Sebab api keluar dari Hesbon, nyala api dari kota kediaman Sihon, yang memakan habis Moab, mereka yang menguasai bukit-bukit di sepanjang sungai Arnon. Celakalah engkau ya Moab, binasalah engkau ya bangsa Kamos. Ia membuat anak-anaknya lelaki menjadi pelarian, dan anak-anaknya perempuan menjadi tawanan kepada Sihon raja orang Amori. Mereka telah kita panah, Hesbon binasa sampai ke Dibon, dan kita menghancurkannya sampai ke Nofah, yang terbentang sampai ke Medeba." Sahabat Santapan Harian, Bilangan pasal 21 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-30 diawali dengan pesan damai bangsa Israel kepada Sihon, raja orang Amori, memohon izin untuk mereka dapat melewati wilayah orang Amori. Meskipun bangsa Israel sudah mengambil sikap rendah hati dengan cara menegaskan bahwa mereka hanya akan melewati jalan raya saja dengan damai, namun Sihon menolak permintaan mereka. Maka Tuhan memberikan kekuatan kepada militer Israel untuk memerangi dan menaklukkan orang Amori, bahkan dapat merebut kota Hesbon, kota kediaman Raja Sihon. Kemenangan ini menunjukkan kesetiaan Tuhan dalam memenuhi janjinya untuk memberikan tanah kepada umatnya. Penolakan Sihon untuk membiarkan Israel lewat dengan damai mengakibatkan kekalahannya dan kehilangan wilayahnya. Sebagai pembaca, kita diingatkan akan pentingnya menyelaraskan rencana yang kita miliki dengan tujuan Allah supaya kita dapat memuliakan Dia. Mari kita belajar dari kisah kemenangan bangsa Israel dan mengimani bahwa Allah setia kepada umat-Nya. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah yang hidup, kita diingatkan untuk terus peka terhadap
tuntunan Allah dan mengikuti jalan kehendak-Nya. Doa adalah perwujudan dari kesiapan dan kerelaan untuk meletakkan kehendak kita di bawah kehendak Allah. Ketika sikap ini dilakukan, maka kita dapat menghindari tindakan atau sikap yang menolak tujuan Allah karena kita paham bahwa penolakan semacam itu memiliki konsekuensi serius. Sebagai orang yang mengenal Allah dalam Kristus Yesus, kita diingatkan untuk menghadirkan Kristus sebagai pemimpin hidup kita. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus sebagai Kristus yang dijanjikan telah mengalahkan dosa dan kematian. Pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib menyediakan penebusan dan warisan baru bagi semua orang yang percaya pada karyanya. Kemenangan Kristus Yesus atas kuasa maut meyakinkan kita bahwa Allah pasti menggenapi janjinya dan bahwa kita umatnya dijamin mendapat tempat di dalam kerajaannya yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan setia menantikan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Berikanlah kami hati yang tetap teguh dan percaya, sekalipun situasi terlihat mustahil. Di dalam anugerah kasih-Mu Yesus kami berserah. Amin.